Bayangkan kamu adalah seorang pria berumur 37 tahun. Berbagai cobaan hidup tentunya sudah mendarah daging di tubuhmu. Berbagai permasalahan seperti konflik keluarga, pertemanan, hingga ambisi mewujudkan angan masa remaja. Melalui drama Korea 18 Again, kita bisa merasakan semua itu. Sang sutradara Ha Byung-hun mengajak kita, khususnya aku yang masih muda ini, untuk merasakan dan merasuki pikiran seorang pria berumur 37 tahun yang punya segudang permasalahan yang kompleks. Aku seakan dikasih bocoran tentang kisah kehidupan klasik yang membuatku bersiap-siap menghadapi masa depan. Penghayatan para pemain pun berhasil membuatku benar-benar merasakan cinema experience yang begitu nyata. Seakan menjalani sendiri kisah pilu dan dramatis di tengah-tengah keluarga kecil ini. Tak berbeda dengan drama Korea pada umumnya yang mengedepankan romantisme. Drama ini seakan tak mau kalah dan justru menambah kedalaman cerita dengan berbagai poin-poin pengajaran hidup. Nah, kira-kira poin seperti apa yang coba disampaikan sang penulis di drama 18 Again ini? Nah, mari coba kita bahas. 18 Again merupakan drama Korea yang disutradarai oleh Ha Byung-hun yang sebelumnya juga pernah memimpin pembuatan drama Gobaek Couple. Drama yang memiliki total 16 episode ini merupakan drama yang diangkat dari film Amerika Serikat berjudul 17 Again. Salah satu faktor yang membuat drama ini sempat populer adalah berkat para pemainnya. Di sini karakter Hong Dae-yong diisi oleh dua orang yang berbeda. Versi mudanya diperankan oleh Lee Do-hyun dan versi tuanya diperankan oleh Yoon Sang-hyun. Serta karakter Jong Da-jong diperankan oleh Kim Han-neul. Karakter Hong Dae-yong digambarkan sebagai pria yang sangat menyayangi keluarganya. Terbukti ketika saat dirinya banting tulang kesana kemari mencari nafkah demi keluarga kecil ini. Ia adalah sosok yang sangat mencintai istrinya, Jong Da-jong, yang merupakan cinta pertamanya. Ia juga sangat sayang pada kedua anak kembarnya, Si Ah dan Si Yu. Ia selalu mengajak mereka pergi liburan di kala senggang. Jong Da-jong adalah sosok wanita yang kuat dan perkasa. Dulu sewaktu dirinya berumur 18 tahun, ia mengalami insiden hamil di luar nikah bersama dengan Dae-yong. Setelah kejadian tersebut, Da-jong harus mengurus kedua anak kembarnya. Dan karena itulah ia juga harus mengubur mimpinya menjadi seorang penyiar. Namun Da-jong tetap terus mencintai suami dan kedua anaknya dengan sepenuh hati. Drama ini sangat kental sekali menggambarkan kita tentang pentingnya kasih sayang. Kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, kasih sayang ibu ke anaknya, serta gambaran cinta antara ayah dan ibu. Menurut situs Biopsychology, kasih sayang merupakan sesuatu yang mengalir di antara manusia, diterima dan diberikan. Untuk memberikan maupun merasakan kasih sayang, seseorang membutuhkan suatu bentuk usaha. Sosok Dae-yong seakan memberitahu kita dengan jelas fenomena ini. Maksud hati ingin all out demi keluarganya. Dae-yong malah menjadi sangat sibuk dan stres. Dirinya terus mencari nafkah untuk mensejahterakan istri dan anaknya. Namun yang tidak dirinya sadari, ia lupa memberikan kasih sayang kepada istri dan anaknya yang merindukan sosok suami dan ayah di samping mereka. Dae-yong terus berdalih sibuk ketika mereka butuh pelukan hangat darinya. Memang benar penyesalan datangnya di akhir. Nasi sudah menjadi bubur. Dirinya tak bisa kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Dae-yong pun hanya bisa menyesal ketika Da-jong menggugat cerai dirinya. Keluarga kecil yang semula indah berubah menjadi bencana. Ia tahu semua ini karena dirinya terus sibuk mencari nafkah dan melupakan esensi dari sebuah keluarga, yaitu kebersamaan. Namun di tengah itu keajaiban pun datang. Tuhan serasa mendengar penyesalan Dae-yong. Wajah Dae-yong yang semula keriput dan kendor berubah menjadi kencang dan mulus kembali. Wajahnya yang sekarang persis sama seperti dirinya di usia 18 tahun lalu. Dae-yong seakan kembali menyusuri ruang dan waktu ke masa dirinya berusia 18 tahun dulu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan kedua, ia pun kembali mencoba untuk lebih dekat dengan keluarganya, terutama dengan anak-anaknya. Drama ini seakan menohok para orang tua di dunia bahwa menjadi teman bagi anak mereka adalah hal terbaik yang seharusnya dilakukan. Alih-alih menginterogasi dan memarahi mereka jika mereka melakukan kesalahan. Para orang tua sering marah ketika anaknya tidak terbuka pada mereka. Padahal itu merupakan bagian dari siklus hidup mereka. Dikutip dari situs klikdokter.com,
sebuah penelitian dari Belanda menemukan bahwa semakin banyak orang tua memantau mereka, semakin besar pula upaya yang dilakukan anak untuk menyembunyikan informasi. Hasilnya, orang tua menjadi putus asa karena informasi yang didapatkan menjadi lebih sedikit. Menurut Lucy Hammond, PhD, penulis Parenting a Teen Girl, anak-anak perlu mendapatkan jarak dari orang tua mereka untuk mengembangkan identitas pribadi. Hal inilah yang akhirnya disadari oleh De Jong. Dengan fisiknya yang berumur 18 tahun, akan lebih mudah tentunya menjadi teman bagi anak-anak mereka. Terbukti bahwa mereka benar-benar terbuka padanya. Ia akhirnya tahu bahwa Siu menyukai basket dan ingin sekali ayahnya menonton pertandingannya. Dan juga Sia yang bekerja di Toserba demi keinginannya masuk Akademi Tata Rias, alih-alih masuk ke universitas ternama. Mendengar semua itu, De Jong tak marah dan justru membebaskan anaknya untuk memilih jalan hidup mereka. Betapa indahnya hubungan bapak anak yang satu ini. Di sisi lain, keterbukaan satu sama lain menjadi hal yang penting dalam sebuah keluarga. De Jong yang selalu menyembunyikan batinnya yang lelah dengan minum-minum. Ia tak mau bercerita kepada Da Jong dengan berdalih tak ingin membuatnya khawatir. Sebaliknya, Da Jong yang juga lelah jiwa mengurus kedua anaknya seorang diri, mulai dari memasak, nyuci piring, baju, hingga mengantar anaknya ke sekolah. Namun Da Jong selalu tersenyum di depan anak dan suaminya. Keluarga menurut Ki Hajar Dewantara adalah kumpulan beberapa orang yang mengerti terikat oleh satu turunan dan merasa berdiri sebagai satu hubungan yang hakiki, esensial, enak, dan menyatukan asa untuk memuliakan masing-masing anggotanya. Ha Byung-hun mengajak kita untuk refleksi diri dan bukan hanya untuk sekedar terhibur. Sudahkah diri ini menjadi teman untuk orang tua kita? Dan apakah para orang tua mau menurunkan sedikit egonya untuk mendengar dan menjadi teman untuk buah hati mereka? Drama ini sudah jelas bergenre fantasi. Mana ada manusia yang kembali memiliki fisik usia 18 di umur 37 tahun. Namun bukan di situ poin pentingnya. Pesan yang sebenarnya ingin disampaikan adalah kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Kita hanya bisa belajar, mengambil hikmah, serta memperbaikinya untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Makanya alih-alih melakukan time travel seperti Avengers Endgame, sang sutradara Ha Byung-hun hanya mengembalikan fisik De Jong ke umur 18 tahun, yang pastinya tidak akan mengubah garis timeline atau menciptakan multiverse. De Jong juga sebenarnya tak sulit kok untuk mendapatkan kembali hati istrinya. Hanya perlu sedikit kasih sayang dan sedikit waktu untuk saling ngobrol dan curhat soal hari ini. Drama Acting Again bukanlah sebuah tontonan yang harus dikritisi jalan ceritanya, dibedah alur kisahnya, serta menilai akting para pemainnya. Makanya untuk menontonnya istirahatkan dulu sejenak pikiranmu dan resapi makna yang ingin disampaikan. Dan jadikan itu sebagai refleksi diri dan syukur bisa direalisasikan betul-betul. Bagaimana? Apakah kamu merasakan hal yang sama ketika menyelesaikan drama ini? Atau justru kamu punya perspektif lain yang berbeda dariku? Tulis-tulis di kolom komentar di bawah ya.